Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Amerika tidak mengirim jet tempur tambahan, melainkan puluhan pesawat tanker ke Israel. Pesawat ini memang tidak membawa bom, tetapi justru dapat menjadi tanda bahwa serangan besar sedang dipersiapkan. Mengapa pesawat pengisi bahan bakar begitu penting dalam operasi menuju Iran? Apakah Amerika dan Israel sedang menyiapkan serangan dalam beberapa gelombang? Dan mengapa rudal Iran yang menuju Aqaba ikut membuat Eilat berada dalam ancaman? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Dunia biasanya menunggu tanda serangan besar dari suara jet tempur, pergerakan kapal perang atau rudal jarak jauh yang mulai dipindahkan mendekati garis depan. Namun pada 17 Juli 2026, tanda yang muncul justru jauh lebih tenang. Amerika Serikat mulai mempersiapkan pengiriman puluhan pesawat pengisi bahan bakar tambahan ke Israel. Pesawat ini tidak membawa bom, tidak ada rudal di bawah sayapnya. Bentuknya bahkan lebih mirip pesawat penumpang besar daripada mesin perang. Sekilas tidak ada yang terlihat mengancam, namun justru pesawat seperti inilah yang sering muncul ketika sebuah operasi udara besar sedang dihitung dengan sangat serius. Sebelum tambahan baru itu diumumkan, Amerika sebenarnya sudah memiliki puluhan tanker di Israel. Sebagian berada di Bandara Ben Gurion, sementara lainnya ditempatkan di Bandara Ramon. Jumlah tersebut sudah cukup besar untuk mendukung banyak penerbangan militer. Karena itu keputusan menambah puluhan tanker lagi memunculkan satu pertanyaan penting. Operasi sebesar apa yang membutuhkan bahan bakar sebanyak itu di udara? Pada 17 Juli 2026, laporan mengenai pengerahan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat menerima beberapa pilihan operasi baru terhadap Iran. Pilihan itu disebut lebih luas dibandingkan serangan sebelumnya di sekitar Selat Hormuz dan wilayah pesisir selatan Iran. Keputusan akhir belum diumumkan, namun persiapan di lapangan mulai bergerak lebih cepat daripada pernyataan politik. Sehari kemudian, pada 18 Juli 2026, militer Israel menjelaskan bahwa sebagian tanker tambahan akan ditempatkan langsung di pangkalan Angkatan Udara Israel. Alasan resminya adalah agar aktivitas pesawat militer tidak mengganggu penerbangan sipil di Bandara Ben Gurion. Alasan itu masuk akal. Musim perjalanan membuat bandara sipil semakin padat. Kehadiran pesawat militer berukuran besar tentu dapat menghambat jadwal penerbangan penumpang, pengaturan landasan, serta proses pengisian bahan bakar di darat. Namun dari sudut pandang militer, pemindahan ke fasilitas militer memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Di sana tanker dapat ditempatkan dekat dengan jet tempur, teknisi, awak penerbang, pusat komando, suku cadang, dan jalur koordinasi operasi. Ketika perintah diberikan, pesawat tidak perlu dipindahkan lagi dari bandara sipil menuju fasilitas militer. Semuanya sudah berada dalam satu jaringan yang siap bergerak. Penempatan di fasilitas militer juga membuat jadwal penerbangan lebih mudah dirahasiakan dari perhatian publik. Pergerakan awak, pemeriksaan pesawat, dan persiapan misi dapat dilakukan tanpa bercampur dengan lalu lintas penumpang. Dalam operasi sensitif, keuntungan terbesar bukan hanya jarak yang lebih dekat, tetapi kemampuan memangkas waktu antara keputusan politik dan keberangkatan pesawat menuju jalur operasi. Pada 19 Juli 2026, seorang pejabat militer Israel mengonfirmasi bahwa pemindahan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan logistik. Penjelasan itu memperlihatkan bahwa langkah ini bukan sekedar soal tempat parkir. Amerika sedang membangun susunan kekuatan yang dapat digunakan dengan lebih cepat, lebih teratur, dan lebih dekat dengan pusat operasi Israel. Tanker memang tidak menyerang sasaran, namun kehadirannya menentukan seberapa jauh jet tempur dapat terbang, seberapa lama pilot dapat bertahan di udara, dan seberapa cepat serangan berikutnya dapat diluncurkan. Menurut Anda, apakah puluhan tanker itu hanya bagian dari pengamanan kawasan atau tanda bahwa serangan besar sedang disiapkan? Karena setelah pesawat tanpa bom ini mulai memenuhi pangkalan militer, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Apa sebenarnya yang mampu dilakukan tanker terhadap jalannya perang melawan Iran? Dalam perang jarak jauh, masalah terbesar bukan hanya menemukan sasaran atau menembus pertahanan udara. Masalah paling mendasar adalah menjaga pesawat tetap hidup cukup lama untuk mencapai target, menyelesaikan serangan, lalu kembali ke pangkalan dengan aman. Jarak antara Israel dan Iran memaksa setiap penerbangan dihitung secara ketat.
Jet tempur harus membawa bahan bakar, bom, rudal, perangkat pengacau radar, serta perlengkapan pertahanan diri. Namun, kapasitas pesawat terbatas. Semakin banyak bahan bakar yang dibawa, semakin sedikit senjata yang dapat dipasang. Sebaliknya, semakin berat muatan serangannya, semakin pendek waktu pesawat dapat bertahan di udara. Tanpa tanker, pilot tidak memiliki banyak ruang untuk mengubah rencana. Mereka harus mengikuti jalur yang sudah diperhitungkan, menyerang dalam waktu singkat, lalu segera kembali. Jika radar Iran masih aktif, cuaca berubah atau sasaran bergerak, pilot tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap menit tambahan akan mengurangi cadangan untuk perjalanan pulang. Pesawat pengisi bahan bakar menghapus sebagian besar tekanan itu. Dengan tanker yang menunggu di jalur aman, jet dapat lepas landas membawa lebih banyak senjata. Setelah mengisi bahan bakar di udara, pesawat dapat mengambil jalur memutar, menghindari wilayah yang dijaga ketat, lalu mendekati Iran dari arah yang lebih sulit diprediksi. Jet juga dapat bertahan lebih lama sambil menunggu pertahanan lawan dilemahkan. Dalam skenario serangan berlapis, gelombang pertama biasanya tidak langsung memburu target terbesar. Pesawat awal dapat menghantam radar, pusat komando, baterai pertahanan udara, dan jalur komunikasi. Tujuannya adalah membuka lorong bagi kelompok berikutnya. Setelah jalur mulai terbuka, gelombang kedua dapat masuk membawa bom yang lebih berat untuk menghantam gudang rudal, fasilitas drone, pangkalan militer, pusat produksi senjata, atau lokasi strategis lainnya. Disinilah tanker menjadi penentu. Pesawat tidak perlu menghentikan operasi hanya karena bahan bakarnya menipis. Mereka dapat keluar dari wilayah berbahaya, mengisi bahan bakar lalu kembali mendukung serangan berikutnya. Beberapa jet dapat mengawal pesawat pembom, sebagian lain menjaga tanker, mengawasi radar, atau membawa perangkat peperangan elektronik. Artinya puluhan tanker bukan hanya mendukung jet yang menjatuhkan bom. Pesawat pengintai, pesawat komando udara, dan jet pengawal juga membutuhkan bahan bakar. Semakin banyak unsur yang diterbangkan, semakin rumit jaringan pendukung yang harus dibangun. Namun, dukungan sebesar ini juga membawa resiko. Tanker berukuran besar, bergerak lebih lambat, dan tidak dirancang menghadapi serangan langsung. Karena itu, lokasinya harus dijaga jauh dari pertahanan Iran. Jalur pengisian, waktu pertemuan, dan perlindungan jet pengawal harus disusun dengan presisi. Satu gangguan pada rantai tersebut dapat memaksa beberapa pesawat membatalkan misi sebelum mencapai sasaran yang telah ditentukan sejak awal secara bersamaan. Pada 17 Juli 2026, Amerika telah menjalankan serangan selama 5 hari berturut-turut dari wilayah sekitar Selat Hormuz dan pesisir selatan Iran. Pada hari yang sama, pilihan operasi yang lebih luas mulai dipertimbangkan. Israel belum ikut dalam gelombang serangan terbaru itu. Namun pada 18 dan 19 Juli 2026, kemampuan pendukung mulai ditempatkan langsung di pangkalan udaranya. Ini menunjukkan bahwa waktu persiapan sedang dipangkas. Ketika keputusan politik turun, pesawat, teknisi, bahan bakar, dan pusat komando tidak perlu dibangun dari awal. Seluruh unsur sudah berada lebih dekat dengan jalur operasi. Menurut Anda, apakah Amerika sedang menyiapkan satu serangan besar atau operasi panjang yang akan berlangsung dalam beberapa gelombang? Sebab ketika jangkauan serangan sedang diperpanjang menuju Iran, Tehran justru mengirim ancamannya semakin dekat ke pintu selatan Israel. Pada 19 Juli 2026, suara ledakan terdengar di langit Aqaba, kota pelabuhan Yordania yang berdiri tepat di sebelah Eilat. Iran menembakkan 4 rudal balistik menuju wilayah Yordania. 3 berhasil dicegat, sementara 1 lainnya jatuh di daerah terbuka tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan. Sekilas, serangan itu terlihat hanya melibatkan Iran dan Yordania. Namun, peta menunjukkan ancaman yang jauh lebih rumit. Aqaba dan Eilat berdiri berdampingan di ujung utara Teluk Aqaba. Keduanya dipisahkan perbatasan, tetapi berada dalam ruang udara yang sangat sempit. Ketika rudal balistik melaju dengan kecepatan tinggi, sedikit perubahan lintasan dapat membuat ancamannya bergerak dari satu negara ke negara lain hanya dalam hitungan detik. Karena itu, Israel tidak sekadar mengamati dari kejauhan. Pada hari yang sama, sistem pertahanan Israel meluncurkan 2 pencegat dari sekitar Eilat. Militer Israel menilai lintasan rudal atau pecahan hasil pencegatan dapat masuk ke wilayahnya. Tidak ada korban yang dilaporkan, tetapi respon tersebut memperlihatkan bahwa bagian selatan Israel langsung memasuki keadaan siaga. Eilat bukan hanya kota wisata. Wilayah ini adalah pintu Israel menuju Laut Merah. Pelabuhannya terhubung dengan jalur perdagangan menuju Bab al-Mandeb,
Teluk Aden, dan Samudra Hindia. Gangguan di sekitar Eilat dapat mempengaruhi pelayaran, logistik militer, penerbangan, dan jalur dagang yang tidak melewati Laut Mediterania. Iran memahami nilai kawasan tersebut. Teheran tidak harus menghantam pusat kota Eilat untuk menciptakan tekanan. Mengarahkan rudal ke wilayah yang bersebelahan dengan perbatasan sudah cukup untuk memaksa radar aktif, pencegat diluncurkan, dan satu kawasan strategis menghentikan rutinitas normal. Bagi Yordania, kejadian ini juga membawa dilema besar. Aman harus melindungi wilayahnya tanpa terlihat membuka front baru dengan Iran. Setiap pencegatan membutuhkan koordinasi radar, keputusan cepat, dan kesiapan menghadapi puing yang jatuh ke permukiman. Jika serangan serupa berulang, Yordania dapat terseret semakin dalam ke dalam jaringan pertahanan yang dibangun Amerika dan Israel, meskipun pemerintahnya berusaha menjaga jarak dari perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah tersebut. Pola ini juga memperlebar beban pertahanan Israel. Di utara, Israel harus mengawasi ancaman dari Lebanon. Di wilayah tengah, sistem pertahanan menjaga jalur serangan jarak jauh. Sekarang, bagian selatan juga harus bersiaga, karena rudal Iran dapat muncul melalui kawasan yang sangat dekat dengan Aqaba dan Eilat. Disinilah pengerahan tanker Amerika dan serangan rudal Iran bertemu dalam satu perhitungan. Pada 17 dan 18 Juli 2026, Amerika memperpanjang jangkauan kekuatan udaranya dengan menambah tanker dan menempatkan sebagian pesawat itu di pangkalan Israel. Sehari kemudian, Iran memperlihatkan bahwa ancamannya dapat mendekati wilayah Israel tanpa harus menyerang dari arah yang sama seperti sebelumnya. Satu pihak sedang membangun kemampuan untuk menyerang lebih jauh. Pihak lainnya sedang memaksa lawan menjaga lebih banyak arah. Kemungkinan yang sedang terbentuk adalah perang yang tidak berhenti setelah satu gelombang serangan. Amerika dan Israel dapat menekan Iran melalui operasi udara bertahap. Iran dapat membalas dengan menyebarkan rudal dan drone menuju pangkalan, pelabuhan, dan jalur logistik di berbagai negara. Tujuannya bukan selalu membentuk seluruh pertahanan, memaksa lawan menghabiskan pencegat, memindahkan radar, dan membagi perhatian sudah menjadi keuntungan tersendiri. Menurut Anda, apakah rudal menuju Aqaba hanya peringatan untuk Yordania, atau pesan bahwa Iran mampu membawa perang semakin dekat ke Eilat? Sebab, ketika tanker mulai memenuhi pangkalan dan rudal mulai mendekati perbatasan, kedua pihak tampaknya sedang menyiapkan langkah yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, pengerahan puluhan pesawat tanker Amerika dan munculnya rudal Iran di dekat Eilat menunjukkan bahwa kedua pihak sedang memperluas medan perang dari arah yang berbeda. Amerika dan Israel membangun kemampuan untuk menyerang lebih jauh dan bertahan lebih lama di udara. Sementara Iran berusaha membuat ancamannya terasa semakin dekat dengan wilayah Israel. Kini, dunia tinggal menunggu satu pertanyaan besar. Siapa yang akan lebih dulu mengubah persiapan ini menjadi serangan nyata? Demikian pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.